Selamat pagi anak-anak ibu. Sebelum kita beraktivitas hari ini, walaupun hanya dengan daring dari rumah, tapi kita juga tetap mau mendasari kehidupan kita dengan firman Tuhan. Hari ini kita akan memulai aktivitas kita akan menyanyikan lagu Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihnya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Kita berdoa anak-anak ibu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kau telah memberkati kami bisa beristirahat dengan baik. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau mau ada bersama-sama dengan kami, menjelaskan firman itu Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukannya nanti di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak ibu, hari ini kita akan membaca dari Mazmur 96. Kita sama-sama membaca ya, anak-anak ibu membaca dari rumah. Alkitabnya dibuka, Mazmur 96. Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Mazmur ini ditulis waktu bangsa Israel dibuang ke Babel. Bangsa Israel dibuang ke Babel artinya bangsa Israel itu kalah perang dengan bangsa Babel. Bangsa Babel menang dan bangsa Babel menganggap bahwa mereka hebat. Allah mereka lebih hebat daripada Allah orang Israel. Dan orang Israel mulai down. Kenapa? Karena mereka kalah. Di mana Allah mereka? Ini yang menceritakan, yang melatar belakangi Mazmur 96 ini. Anak-anak ibu, kadang kehidupan kita seperti itu. Ketika kita mengalami kesusahan, kita bertanya, di mana Allah? Ketika kita menghadapi masalah, kita bertanya, apakah Allah itu ada? Apakah Allah itu berkuasa? Itulah yang terjadi pada waktu itu dengan bangsa Israel. Kekalahan membuat mereka down. Kekalahan membuat mereka mencari, benarkah Allah itu ada? Ataukah Allah mereka itu kalah dengan ilah-ilah yang ada di Babel? Sedangkan bangsa Babel menganggap,
wow, ilahku, ya, patung-patung yang mereka sembah adalah lebih hebat daripada Allahnya orang Israel yang tidak nampak. Mereka menganggap bahwa bangsa Israel tidak ada apa-apanya. Tetapi anak-anakku, di Mazmur 96 ini diingatkan bahwa Allah itu ada. Bangsa Israel diingatkan bagaimana bangsa Israel bisa keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Siapa yang pimpin? Siapa yang kasih makan? Siapa yang membuat mereka menang dari bangsa-bangsa yang mereka lewati? Dari bangsa Amalek, dari bangsa Amori, dari Yeriko, sehingga tembok Yeriko bisa dikalahkan. Tuhan mengingatkan itu. Dan setelah itu Tuhan juga mengingatkan bahwa Tuhan akan mengembalikan bangsa Israel kembali. Bukan hanya di Babel, tapi akan kembali dari Babel ke Yerusalem. Kembali ke negeri mereka. Tuhan itu ada. Kita harus meyakini bahwa Tuhan itu ada. Kalau masalah kita ada, memang Tuhan izinkan itu. Supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Supaya kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap masalah kita. Kita tidak melupakan Tuhan. Bahkan Tuhan mau mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Dosa kita ditebus oleh Allah. Dosa kita ditebus sehingga kita tidak lagi mati nantinya. Tetapi kita memperoleh hidup kekal. Ketika kita percaya kepada Tuhan. Makanya anak-anak ibu, walaupun kita ada masalah, walaupun kita ada kesusahan, walaupun kesedihan datang, seperti saat ini, walaupun kita tidak bisa beraktivitas seperti semula dengan banyak kegiatan yang ada, Tuhan mengizinkan ada COVID-19. Tetapi kita tidak boleh lupa, Tuhan tetap ada. Tuhan tetap menjagai kita. Kalau ada yang kena, Tuhan pun mengizinkan itu. Untuk mereka lebih dekat kepada Tuhan. Untuk mereka tahu bahwa kuasa Tuhan itu memang benar ada. Kita harus yakini itu anak-anak ibu. Pagi ini kita belajar bahwa kuasa Tuhan lebih dari segalanya. Kuasa Tuhan akan memampukan kita. Kuasa Tuhan akan menyelesaikan setiap masalah kita. Dan endingnya, akhirnya, kita memperoleh keselamatan kalau kita setia kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel, walaupun dibuang ke Babel, tetapi pada akhirnya mereka pulang kembali ke Israel. Mereka pulang kembali dan bisa membangun tembok Yerusalem kembali. Itulah pelajaran kita pagi ini. Jadi kita tetap harus percaya bahwa Allah kita lebih dari ilah-ilah yang lain. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberikan kami pelajaran hari ini Tuhan, bahwa Engkau maha kuasa. Engkau adalah Allah di atas segala Allah yang dapat mengalahkan ilah-ilah yang ada di dunia ini Tuhan. Kami percaya, kami mau terus percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap kami yang akan memulai aktivitas kami hari ini. Engkau menjaga-jagai kami dari segala virus yang ada. Tuhan berkati kami. Kami akan melakukan aktivitas kami. Kami akan menjalani hari ini dengan tuntunan tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau baik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.